Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Kalau kalian menemukan update untuk Windows dengan nama Update Center KB5001649, sebaiknya kalian jangan pernah mau menginstal update tersebut di Windows kalian. Mau itu Windows 10 ataupun Windows 11, jangan pernah sama sekali. Karena kenapa? Karena kita lihat dulu dari filenya. Untuk update ini kecil banget, hanya 126 KB. Oke lah, kalau misalnya ukurannya kecil gini, mungkin asumsinya ini hanyalah sebuah update kecil-kecilan untuk sistem teman-teman. Kita lihat dari detailsnya, oke. Di sini kayaknya kelihatannya itu kayak resmi gitu ya. Windows Update, Application, Critical Update, Language Neutral, dan juga Windows Update.exe. Tapi teman-teman kalau misalnya lihat dari copyright-nya, kok di sini bukan Microsoft, tapi tulisannya System 32 Booster. Ini apa nih? Perusahaan apa nih? Jadi ini bukan dari Windows ya, bukan dari Microsoft ya. Jadi teman-teman patut harus curiga. Kayak gimana kira-kira update-nya? Kurang lebih seperti ini. Kita yes dan updating. Katanya updating. Dan oke. PC kita langsung tiba-tiba mau ke sign out dan langsung tiba-tiba restart. Oke. PC saya baru fresh install, hanya ganti wallpaper saja, tapi tiba-tiba langsung seperti ini nih PC kita. Dan oke, masih normal ya masuk ke sini ya. Dan oke. Langsung nih, tiba-tiba hanya Task Manager saja yang terbuka. Padahal PC saya baru install ulang, fresh install, harusnya kalau misalnya setelah masuk ke logon Windows tadi, kita langsung masuk ke desktop seperti biasanya dong. Tapi kenapa kok di sini malah munculin Task Manager ya? Loh, kenapa nih? Coba kita lihat dulu dari Task Manager-nya. Kenapa kita kok langsung disediakan Task Manager di sini? Dan teman-teman harus tahu, kalau di sini justru service dari Windows Explorer itu nggak ada. Jadi mau nggak mau kita harus coba run new text. Apakah seperti ini yang disebut dengan update Windows yang sampai membuat PC kita tuh langsung black screen seperti ini, tidak ada Explorer-nya dan hanya memunculkan Task Manager saja? Apakah ini yang disebut dengan update? Teman-teman harusnya curiga ya. Kita coba run new text, kita coba Explorer. Kita oke dan oke. Ternyata Windows Explorer kita itu berjalan loh di sini. Ternyata tidak perlu kita jalankan, itu sudah berjalan. Tapi yang jadi masalah di sini adalah, oke, Windows Explorer sudah berjalan ya. Yang jadi masalah adalah taskbar-nya nggak ada di sini. Kita silang. Udah, hanya hitam seperti ini saja. Membuat PC kita seolah-olah itu kayak black screen gitu. Padahal ini nggak black screen. Teman-teman hanya tertipu saja. Kalau misalnya kita coba Ctrl+Shift+Escape, terbuka Task Manager. Bahkan WinE itu juga ternyata tidak bisa di sini. WinE saja ini tidak bisa di sini. Padahal kalau misalnya kita lihat tadi dari Task Manager, itu sudah berjalan loh dari Windows Explorer-nya. Coba sekarang kita restart di sini. Oke. Ketika kita restart malah justru nggak muncul Windows Explorer-nya. Nggak muncul sama sekali di sini. Loh, kenapa nih? Jadi, teman-teman paham ya, kenapa si update ini nggak boleh diinstal? Karena ketika teman-teman install, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kita run new text lagi, kita Explorer, kebuka Explorer-nya, tapi si jendelanya itu atau si desktop-nya nggak muncul. Ya, jadi hati-hatinya harus ada di sini. Gitu. Oke, kita Ctrl Alt Delete dulu ya. Terus kita coba sign out lagi. Sekarang kita coba sign out. Terus kita coba sign in lagi. Apakah normal? Masih seperti ini. Masih seperti ini. Yang mengibaratkan bahwa ya PC teman-teman akan seperti ini. Jadi teman-teman kalau menemukan update yang namanya seperti tadi, yang saya sampai lupa gitu namanya, teman-teman jangan pernah untuk menginstalnya. Karena PC teman-teman akan seperti ini. Jadi hati-hati ya. Cara memperbaikinya gimana? Teman-teman sebenarnya bisa memperbaikinya lewat save mode. Cuman sekarang kita akan coba dulu ya. Apakah bisa lewat save mode? Kita coba
ke si bagian sini, terus kita pencet restart sambil menekan tombol shift di sini. Oke, kita coba masuk ke save mode dulu. Apakah bisa untuk diperbaiki? Kita coba lihat ya. Kita coba ke startup settings. Ke restart, terus kita coba untuk masuk ke si save mode-nya. Save mode-nya kita pencet 4. Oke, kita masuk ke save mode. Apakah normal atau tidak? Kita coba lihat dulu ya di save mode apakah bisa atau tidak. Kalau misalnya nggak bisa, dan ternyata nggak bisa. Ya, ternyata tidak bisa. Saya tadi sudah sempat berpikir bahwa ini kayaknya cuman aplikasi yang berjalan secara startup. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata ini lebih kompleks dari yang kita kira. Ternyata di sini menggunakan metode registry untuk mengubah semuanya. Yang akhirnya kita tidak bisa menjalankan PC ini dengan normal. Jadi bagaimana? Ya, kalau misalnya teman-teman sudah seperti ini, maka teman-teman sudah harus bersiap. Mungkin pahit-pahitnya teman-teman kalau misalnya punya sistem restore, maka teman-teman silahkan sistem restore. Tapi kalau nggak punya juga, teman-teman harus install ulang. Tapi kalau misalnya nggak juga, teman-teman kalau misalnya bisa ngulik-ngulik di registrinya, itu sebenarnya bisa diotak-atik. Tapi di sini saya masih belum menemukan sampai sejauh ini. Gitu ya. Kira-kira registry di bagian mananya yang diubah sama dia. Jadi, ya sudah. Seperti ini saja ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman sekali lagi menemukan update seperti itu, jangan pernah dicoba. Sekali lagi ya, itu buatannya System 32 Booster tadi ya. System 32 Booster adalah pencipta virus. Jadi, teman-teman jangan lakukan update tersebut karena itu adalah sebuah virus. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.